Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Stianti, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pembangunan Pertanian pada program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari pembangunan pertanian. Apa yang dimaksud dengan pembangunan? Pembangunan pada dasarnya adalah serangkaian proses perubahan sosial yang terencana. Jadi yang direncanakan di sini diupayakan oleh pemerintah beserta seluruh rakyat ataupun warga negara yang akan membawa pada suatu kondisi tertentu menuju kondisi yang atau kualitas hidup yang lebih baik. Dan pembangunan adalah suatu proses yang mencapai masyarakat yang sejahtera. Dan pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan waktu yang panjang, jadi bersifat keberlanjutan atau sustainable. Terminologi pembangunan pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diartikan adanya peningkatan ukuran, misalnya dalam pertanian, meningkatnya produksi pertanian. Dan perkembangan pada dasarnya diartikan adanya diferensiasi fungsi. Jadi misalnya adanya peningkatan produksi pertanian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tapi juga bisa digunakan untuk ekspor ke luar negeri. Jadi pembangunan maknanya ada perubahan atau change, kemudian bersifat dinamis dan aktif. Tentunya di sini menumbuhkan dan mengembangkan. Pembangunan pertanian tentunya terkait dengan bidang pertanian. Di sini ada karakteristik dari pembangunan pertanian, tentunya pembangunan yang berada di bidang pertanian dalam artian yang luas. Ya, dalam hal ini meliputi tanaman pangan, misalnya padi, palawija, ya, di sini palawija, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian untuk tanaman perkebunan, misalnya ada kelapa sawit, ada karet, ada kopi, kakao, dan sebagainya. Dan kehutanan tentunya meliputi hasil produksi hutan, bisa berupa kayu ataupun getah, dan di sini ada hutan yang bersifat hutan lindung maupun suaka marga satwa. Dan peternakan di sini bisa dibedakan menjadi ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, ternak kecil seperti kelinci dan unggas, misalnya ayam, bebek, dan sebagainya. Dan perikanan meliputi perikanan laut, biasanya kita sebut sebagai perikanan tangkap, dan perikanan darat atau budidaya, bisa di kolam ataupun di sungai. Nah, karakteristik dari bidang pertanian, tentunya kita tahu bahwa bidang pertanian umumnya terpencar, ya, terpencar, kemudian spesifik dan multi lokasi, dan taat waktu dan hukum alam. Sedangkan karakteristik dari produk pertanian adalah voluminous, kemudian perishable, bersifat musiman, dan heterogen. Jadi itu ada karakteristik pertanian dan karakteristik produk pertanian. Paradigma dari pembangunan pertanian pada dasarnya bahwa di sini tentunya kita harus meletakkan petani sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Artinya di sini bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya bantuan gitu, tentunya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani, ya, supaya bantuan tersebut bisa lebih bermanfaat. Kemudian tujuan dari pembangunan pertanian pada dasarnya adalah mewujudkan sektor pertanian yang tangguh, di mana sektor pertanian yang tangguh itu dicirikan oleh yang pertama, mampu menjadi penghasil bahan pangan. Artinya di sini bisa menghasilkan produksi pertanian, ya, yang bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Bisa tentunya bahan-bahan pangan, bisa padi, jagung, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai penyedia lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam hal ini tentunya bidang pertanian
bisa menyediakan lapangan kerja. Berapa sih lapangan kerja yang atau masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, tentunya dalam arti luas. Kemudian yang ketiga, sebagai penyedia faktor produksi untuk industri. Dan dalam hal ini tentunya hasil pertanian itu bisa digunakan untuk bahan baku industri. Berapa sih hasil pertanian yang mampu digunakan sebagai bahan baku industri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai penghasil devisa negara. Kita tahu devisa negara Indonesia yang utama adalah dari kelapa sawit ataupun CPO, dan ini merupakan prioritas yang pertama ya. Jadi urutan pertama tentunya besarnya ekspor itu dari kelapa sawit. Nah, demikian mungkin materi terkait dengan tujuan pembangunan pertanian terutama di Indonesia. Semoga bisa menambah pemahaman mahasiswa terkait dengan pembangunan pertanian di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.